tinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh, dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Betul? Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam, tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Badan dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Oh, kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita berkumpul di sini dalam rangka tadzakur dan tafakkur. Tadzakur berzikir kepada Allah, tafakkur mengingat-ingat tentang Allah dan kekuasaannya. Di antaranya beliaulah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hidup dan mati, yang menciptakan hidup dan mati. Mengenai kematian, ada berapa fase perjalanan manusia ini. Pertama diciptakan kita sebelum diberikan fisik, di alam azali kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idh akhadha rabbukum min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Tuhanmu mengumpulkan seluruh keturunan anak Adam dari tulang punggung mereka. Kemudian Allah mempersaksikan dirinya, alastu bi rabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Saat itu kita hadir di sana dan kita menyatakan, benar ya Allah, kami bersaksi Engkau Tuhan kami. Tentu kita tidak ingat hal itu. Ternyata hal yang belum kita ingat atau tidak kita ingat bukan tidak pernah terjadi. Contohnya setelah dari alam azali kita diterjunkan Allah Subhanahu wa taala ke alam rahim.
Itu juga kita tidak ingat. Bukan berarti kita tidak pernah di alam rahim. Dari alam rahim kita diterjunkan ke alam dunia. Itu juga kita tidak ingat pada hari kita dilahirkan. Ternyata yang tidak kita ingat bukan berarti tidak pernah terjadi. Jadi di alam azali kita membawa komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan kita. Sampai di dunia, maka Allah mengirim rasul-rasulnya 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi ada 313 rasul. Tujuannya menyampaikan kembali, untuk mengingatkan kembali bahwa la ilaha illallah. Mengingatkan kita kembali tentang komitmen kita bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah ketika kita di alam azali. Begitu hidup selesai, datanglah maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Begitu mati, ini alam ketiga, alam keempat. Alam azali pertama, kedua alam rahim, ketiga alam dunia, keempat alam barzakh. Di alam barzakh ada 3 kondisi orang mati. Ada yang kalau dipastikan masuk surga, sudah pasti masuk surga, dia akan mendapat nikmat kubur. Kalau dipastikan masuk neraka, dia akan mendapat azab kubur. Ada yang belum pasti, karena amal jariyahnya masih berjalan, pahala jariyahnya masih berjalan, dosa jariyahnya masih berjalan. Yang ketiga ini ditidurkan saja sampai hari kiamat dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh-contoh siapa orang yang mendapat azab kubur, siapa orang yang mendapat nikmat kubur. Dan ini kita bicara dalam konteks, dalam rangka mengadakan haul akbar dari Haji Muhammad, almarhum Haji Muhammad bin Basin. Apakah beliau dan keluarga berada di posisi yang mana ini di barzakh sekarang? Apakah beliau sudah pasti masuk surga sehingga mendapat nikmat kubur? Ataukah naudzubillah pastinya tidak termasuk orang yang dipastikan masuk neraka? Minimal orang yang ditidurkan, karena perhitungan pahala dan dosanya belum dihitung pada yaumil kiamah. Nah, untuk orang-orang kafir, orang-orang durjana, Allah memberikan contoh Fir'aun. Apa yang dirasakan Fir'aun di alam barzakh? Qala ta'ala fi kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Neraka diperlihatkan kepadanya ghuduwan wa 'ashiyyan, pagi dan petang. Jadi belum masuk neraka di barzakh itu. An-naru yu'raduna 'alaiha. Neraka diperlihatkan kepadanya pagi dan petang, siang malam, selamanya. Wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'aun asyaddal 'adzab. Nanti apabila tiba hari kiamat, masukkan Fir'aun ke dalam azab yang pedih. Tapi di barzakh belum masuk neraka, diperlihatkan saja neraka sebagai azab kubur. Nah, orang-orang yang diperlihatkan neraka ini, qala ta'ala hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la li'amalu salihan fima taraktu. Mereka berteriak, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Rabbirji'uni, kembalikan aku ke dunia. La'ali a'malu salihan fima taraktu, supaya aku bisa berbuat baik sebagaimana yang selama ini aku tinggalkan.
Saking seremnya diperlihatkan neraka, saking luar biasa ketakutannya, dia minta dikembalikan ke dunia. Apa kata Allah? Kalla, enggak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itulah ucapan-ucapan para pendosa di barzakh, ucapan-ucapan orang kafir di alam barzakh. Kepingin dikembalikan lagi, minta dibalikan lagi ke dunia, tapi kata Allah, kalla, enggak bisa. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh. Barzakh itu penghalang. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Jadi di alam barzakh enggak bisa balik ke dunia. Kenapa? Ada barzakh. Barzakh itu penghalang antara alam kubur dan alam kiamat nanti ketika dibangkitkan. Namanya barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai pada hari kiamat nanti dibangkitkan. Nah, begitu pada hari kiamat tiba, wa nufikha fis-suri dzalika yaumul wa'id. Ketika ditiup sangkakala, tibalah saat dibangkitkan. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Begitu dengan satu teriakan, satu hembusan, maka bangkitlah yang mati tadi. Inilah alam ke-4. Apa keberapa? Kelima. Utuh lagi badan kita yang hancur. Kalau orang mati badannya hancur tidak? Tulangnya hancur tidak? Nanti dibangkitkan lagi, percaya enggak? Zaman dulu sampai sekarang ada orang yang enggak percaya. Seperti dalam surah Yasin ada dikatakan, awalam yarul insanu anna khalaqnakum min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Tidakkah kamu melihat manusia yang aku ciptakan dari nutfah, dari sperma, tiba-tiba dia menjadi musuh yang nyata. Dia melupakan penciptaannya dan dia berkata, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang yang sudah hancur? Enggak masuk akal. Dari zaman dulu sampai hari ini banyak orang yang enggak percaya. Tulang yang sudah hancur. May yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa membangkitkan tulang yang sudah hancur? Qul, katakanlah, yang bisa membangkitkan yang sudah hancur adalah yang menciptakan pada pertama kali. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Yang bisa membangkitkan tulang yang sudah hancur adalah yang pertama kali menjadikan tulang itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha Pencipta, Maha menghancurkan dan Maha membangkitkan. Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum, menghadap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu berbaris kita, dihisab kita. Nah, yang ditidurkan tadi dibangkitkan tuh. Wa baruzu lillahi malikil qahar. Berbaris menghadap Allah. Lalu fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a. Pada hari itu tidak ada yang dizolimi.
Dan tidak ada yang diberi pahala kecuali sesuai dengan apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Baru di sana ada vonis siapa ke neraka, siapa ke surga. Nah, tadi mengenai perjalanan orang kafir, orang ingkar, contohnya Fir'aun dan dapat azab. Bagaimana dengan orang-orang yang beriman di azab kubur, di alam barzakh? Allah Subhanahu wa taala memisalkan atau memberi contoh tentang orang-orang yang mati syahid. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira, jangan kamu mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Oh. Inda rabbihim yurzaqun. Jadi di alam barzakh itu dia hidup. Tentunya dalam dimensi yang berbeda. Bukan dimensi fisikal yang sekarang, tapi dimensi bukan material. Dia hidup dan mendapat rezeki Allah, mendapat rezeki Allah. Bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun, dan di sisi Allah dia mendapat rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlih, dan dia digembirakan, diberi kesenangan dengan berbagai macam pemberian Allah di alam barzakh itu. Wa yastabshiruna billadzina lam yanhaqu bihim min khalfihim, dan dia bergembira menunggu orang-orang teman-teman yang belum datang. Masya Allah, kita di sini gembira ya. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita enggak takut, kita enggak duka cita. Diberi berbagai macam kesenangan di dalam dimensi yang lain. Tidak bersifat fisikal. Nanti fisikal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia gembira menunggu teman-teman yang belum datang. Itu Ustadz Akri kemana ya, belum mati juga ya. Gitu Ustadz. Mana tuh Haji Oma, belum datang kok ya. Mana itu Ustadz Anu kok belum datang. Dia gembira menunggu teman-temannya yang akan mendapatkan rahmat Allah di alam barzakh. Begitu dibangkitkan, Masya Allah, itu yang orang-orang kafir, orang-orang jahat, yang tadinya cantik tampan, dibangkitkan fisiknya lebih jelek dari anjing kurap, lebih jelek dari monyet buduk. Sebaliknya yang tadi orang-orang beriman ini, orang yang mati syahid ini tadinya jelek di dunia, dibangkitkan Masya Allah lebih tampan, lebih cantik dari bintang-bintang film dunia manapun. Percaya enggak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Wa laqad alimtumun nasy'atal ula falawla tadhakkarun." Sesungguhnya aku, kata Allah, kami yang menentukan kematian manusia dan kami tidak bisa dikalahkan. Kenapa Allah mengatakan kami? Karena di sini ada peran malaikat maut, Israel. Dan aku nggak bisa dikalahkan. Aku akan mengganti orang-orang yang mati dengan orang-orang yang baru, dan akan merubah wajahmu dalam bentuk yang belum kamu ketahui. Tentunya sesuai dengan amal ibadah kita. Walaupun tampan, cantik di dunia tapi nggak pernah ibadah, dibangkitkan nanti lebih jelek dari anjing kurap, monyet buduk. Sebaliknya yang beriman, yang beramal saleh, walaupun di dunia diciptakan jelek, pendek, pesek, bengek,
Tapi kalau rajin ibadah, dibangkitkan lebih tampan dari bintang film manapun, lebih cantik dari bintang film manapun. Khususnya istri salihah, kata Nabi, dibangkitkan di surganya Allah lebih cantik dari bidadari. Amin. Sangatlah. Nah, itu perjalanan kita.